Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pelajaran tematik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahami, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tematik muatan pelajaran PPKN tema 4 subtema 2 tentang hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Kemarin di pembelajaran sebelumnya muatan PPKN kita sudah mengingat kembali tentang sila-sila yang ada di Pancasila, juga simbol setiap sila tersebut. Nah anak-anak masih ingat kan untuk sila kedua Pancasila simbolnya adalah? Ya, simbolnya adalah rantai. Apa sih makna dari simbol rantai tersebut? Makna simbol rantai pada sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai yang berwarna kuning emas. Mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan setiap manusia harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat. Hal ini sesuai dengan salah satu makna sila kedua, yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ada beberapa makna dari sila kedua Pancasila atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna yang pertama yaitu setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, masing-masing makna dari sila kedua Pancasila memiliki contoh perilaku masing-masing. Berikut ini contoh perilaku yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Makna sila kedua Pancasila yang pertama ialah beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Sedangkan contoh perilakunya ialah tidak berprasangka buruk kepada orang lain, tidak mengejek orang lain. Nah, itu adalah contoh perilaku bahwa kita adalah manusia yang beradab. Lalu, makna sila kedua Pancasila ialah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Sedangkan contoh perilakunya ialah menegur teman yang mencontek. Lalu, tidak membiasakan diri untuk mencontek atau memberi contekan kepada teman. Itu menunjukkan bahwa kita ialah siswa atau orang yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Lalu, makna sila kedua Pancasila selanjutnya ialah setiap manusia setara dan sejajar. Contoh perilakunya yaitu tidak memandang rendah orang miskin, berlaku sopan kepada setiap orang, tidak memilih-milih teman. Nah, dengan kita tidak memandang rendah orang miskin, berlaku sopan kepada setiap orang, dan tidak memilih-milih teman, itu berarti kita menganggap setiap manusia setara dan sejajar. Jadi kita memperlakukan setiap orang sama dan tidak memilih-milih. Lalu makna sila kedua Pancasila yang keempat atau yang terakhir ialah anti penjajahan. Contoh perilakunya yaitu menyumbang untuk korban perang dan tidak merampas punya orang lain. Nah, berikut ini Bu Hafsah akan tampilkan beberapa contoh perilaku. Kita akan bahas bareng-bareng apakah contoh perilaku tersebut sesuai dengan makna sila kedua Pancasila atau tidak.
Yang pertama, memberi selamat kepada teman yang berprestasi. Memberi selamat kepada teman yang berprestasi merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Memberi selamat kepada teman berarti kita menghargai kerja keras teman tersebut. Itu menunjukkan bahwa kita beradab dalam perbuatan dan tingkah laku. Lalu, contoh yang kedua ialah mengejek logat bicara teman. Perbuatan tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mengejek dapat menyakiti dan membuat sedih perasaan teman kita. Dengan mengejek, kita menganggap diri kita lebih baik dan orang lain lebih buruk. Hal tersebut tidak sesuai dengan makna sila Pancasila yang berbunyi setiap manusia setara dan sejajar. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak sudah lebih paham tentang yang pertama, hubungan simbol sila kedua Pancasila dengan makna sila kedua Pancasila. Lalu, contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Sekian dari Bu Hafsah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.